Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya Lili Suryani akan mempresentasikan menganalisis kesesuaian SKL, KI, KD, dan taksonomi yang ditugaskan oleh Bapak dosen untuk menganalisisnya. Baik, yang pertama langkah-langkahnya yang ditugaskan oleh Bapak dosen yang pertama yaitu menentukan SKL. SKL yang saya ambil adalah yang kedua, yaitu mengenal dan meyakini aspek-aspek rukun iman dari iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar. Kompetensi intinya yaitu dari pengetahuan dan keterampilan. Yang pengetahuan dari KI 3 yaitu memahami, mengetahui faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Di KI 4 yaitu menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian setelah menentukan KI yaitu menentukan KD, kompetensi dasar, yaitu di nomor 3.3 dan 4.3. Di 3.3 memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Dan di keterampilannya itu 4.3 menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Nah, yang ketiga yaitu menganalisis kesesuaian antara KI pengetahuan dan KI keterampilan. Nah, ini seperti ini formatnya. Yang pertama KI 3 yaitu pengetahuan dan KI 4 yaitu keterampilan. Yang tadi ditentukan KI 3 dan KI 4. Nah, ini formatnya. Nah, ini dianalisis SKL, KI, dan KD. Ini formatnya dari kompetensi dasar pengetahuan, kompetensi dasar keterampilan, kemudian analisis KD 3, kemudian rekomendasi KD 3, analisis KD 4, dan rekomendasi KD 4, dan yang bagian yang selanjutnya itu rekomendasi KD-KD pada mata pelajaran. Saya ambil yang tadi 3.3 yaitu memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Kemudian di KD keempatnya yaitu menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Dari taksonomi tingkat dimensi dari analisis KD yaitu dari kognitifnya yaitu C2 yaitu memahami hikmah beriman kepada hari akhir. Kemudian di rekomendasi KD 3 yaitu CO2 memahami dipasangkan dengan bentuk pengetahuan yaitu metakognitif, yaitu ada konseptual. Kemudian analisis KD 4 nya itu menunjukkan contoh, berarti ini rekomendasinya termasuk taksonomi C2. Kemudian di rekomendasi KD-KD pada mapel yaitu pengetahuan mata pelajaran PAI sudah memenuhi dimensi kognitif, yaitu di KE 3 itu memahami, dan di KD 4 itu menunjukkan dalam bentuk pengetahuan yang terpenuhinya yaitu konseptual. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang tugas dari Bapak dosen yaitu untuk membuat program tahunan. Ini contoh program tahunan dari satuan pendidikan, mata pelajaran PAI, minggu efektifnya, jumlahnya, kelas dan semester, kemudian tahun pelajaran. Nah, kompetensi yang diambil yaitu kompetensi yang kompetensi intinya itu KI 3 dan KI 4. Nah, ini contoh dari program tahunan, yaitu yang pertama di semester pertama yaitu tentang surat Al-Kafirun, itu dari KD 3.1 dan keterampilan 4.1 sampai 3, yaitu dalam 3 kali pertemuan 12 jam pelajaran. Nah, kemudian di program tahunan di bawahnya mengetahui yaitu kepala sekolah dan guru mata pelajaran PAI. Kemudian yang selanjutnya yaitu membuat program semester.
yaitu program semesternya yaitu tahun pelajaran 2021-2022, mata pelajarannya PAI saya ambil di kelas 6 Pak, yaitu semester 1. Kompetensi yang saya ambil yaitu kompetensi inti 3 dan 4. Nah, ini contoh format program semester yang saya buat, mulai dari KD, kemudian indikator, materi pokoknya, alokasi waktu, kemudian bulan saya ambil di semester pertama, itu bulan Juli sampai Desember. Nah, yang tadi kan di 3.1 yaitu memahami mana surat Al-Kafirun, itu tidak 12 jam dari tanggal 29 setelah pengenalan lingkungan sekolah, kemudian tanggal 5 Agustus dan 15 Agustus, Insya Allah. Sekian dari saya tentang analisis SKL, KI, dan KD. Mohon maaf apabila ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.